Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rohim, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Puncak Bawang, Kabupaten Cianjur. Saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, ada fasilitator saya Bapak Teddy Sukamto dan pengajar praktik saya Bapak Supriyatna. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan dalam proses mengajar, di mana seorang guru menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang berbeda-beda untuk menyesuaikan dengan kebutuhan minat dan karakteristik belajar individu setiap siswa di kelas. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah agar semua siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, merasa didukung, dan mencapai hasil belajar yang optimal sesuai dengan potensi masing-masing. Dalam mendukung semua siswa di kelas, kita harus mengingat bahwa setiap siswa atau anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu juga dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk mendukung setiap bakat dan potensi yang dimiliki peserta didik. Lalu bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ada 5 hal yang harus guru lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang ke-1 adalah memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang siswa untuk belajar. Yang keempat, melakukan asesmen kelas yang efektif. Dan yang terakhir adalah melakukan penilaian berkelanjutan. Terdapat 3 kebutuhan belajar siswa yang harus dipahami guru, yaitu kesiapan belajar siswa atau readiness, minat siswa, dan profil belajar siswa. Dalam melakukan kesiapan belajar siswa atau readiness, guru harus melakukan asesmen di awal. Minat belajar siswa. Minat adalah salah satu motivator penting bagi peserta didik dalam proses kegiatan pembelajaran. Profil belajar siswa sangat erat kaitannya dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kekerasan majemuk. Lalu bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa? Yang dapat kita lakukan adalah mengamati perilaku siswa, mengidentifikasi pengetahuan di awal, melakukan refleksi, melakukan komunikasi dengan guru sebelumnya, membaca rapor di kelas sebelumnya, dan melakukan penilaian formatif dan diagnostik. Lalu apa strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran? Strategi diferensiasi pembelajaran dibedakan menjadi 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dalam diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Dalam diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan siswa berlatih memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh siswa. Dalam diferensiasi produk, yaitu berupa bukti yang menunjukkan apa yang siswa telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar siswa, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Apakah ada kaitannya modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya? Nah, tentu sangatlah ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, tentunya itu saling berkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada siswa, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif.
Untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan siswa, dengan demikian seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan siswa dengan menuntun merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu berpihak pada siswa. Sehingga hal ini tentunya saling terkait antara visi guru penggerak dan modul 1.3 dengan modul 2.1 ini. Pada pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan siswa harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada budaya positif pada modul 1.4. Demikian pemaparan koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi kali ini. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih, salam dan bahagia. Salam guru penggerak.